Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Wahyudi ingin mempresentasikan tentang tema konstitusi negara. Negara itu merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Prinsipnya itu tuh masyarakat menjadi anggotanya dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara melalui kehidupan bernegara sama beriringan dengan pemerintah yang ada di dalamnya gitu. Lalu perwujudannya itu ya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu, kayak ketentraman, ketertiban, sama kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintahan suatu negara memiliki kekuasaan itu tuh harus ada aturan gitu, aturan di masyarakat yang harus dilaksanakan agar masyarakat itu tidak bertindak seenaknya. Dari aturan itu tuh ya menggambarkan suatu hierarki gitu, atau kayak pertindakan dalam aturan yang paling tinggi sampai ada aturan juga yang paling rendahnya. Negara dan konstitusi itu tuh ya duit tunggal gitu. Ibaratnya bangunan ya, negara itu kayak pilar-pilar atau temboknya, nggak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat. Pondasinya itu ya konstitusi itu sendiri gitu. Hampir setiap negara ya punya konstitusi, terlepas dari konstitusi tersebut telah dilaksanakannya dengan optimal atau kagak. Yang jelas konstitusi itu tuh perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Lalu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama itu dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah, yaitu pengertian dari bangsa dan negara. Dalam kata lain ya, topiknya negara. Bangsa itu sendiri juga sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah, cita-cita yang terikat gitu di dalam satu tanah air. Kalau pengertian bangsa dari sosiologis itu tuh perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah gitu. Lalu secara historis itu tuh ada tuh pengertian negara berkembang gitu sesuai sama kondisi masyarakat pada saat ini. Kayak pengertian negara yang udah didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan sampai abad modern. Kalau menurut Aristoteles itu tuh negara itu kan komunitas keluarga dan kumpulan yang sejahtera gitu. Komunitas keluarga, komunitas dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Kalau menurut Jane Bodin itu tuh negara sebagai pemerintahan gitu yang tertata dengan baik. Lalu menurut Riger Soltau di buku Budiarjo tahun 2007 sama buku Agustino tahun 2007 juga, negara itu tuh alat atau wewenang gitu yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut Robert M. Marx, negara itu tuh asosiasi yang menyelenggarakan pentertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintahan yang diberi kekuasaan memaksa gitu. Ada pula juga menurut Miriam Budiarjo, negara itu tuh suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warganya untuk ketaatan melalui kekuasaan yang sah gitu. Lalu juga ada beberapa teori gitu terjadinya negara. Yang pertama ada teori teokrasi, teori yang berdasarkan kehendak Tuhan gitu. Lalu ada teori organik yang pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah geografis saja gitu, kayak
ada ikatan gitu yang muncul, kayak contohnya keadilan. Jadi negaranya ini muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam gitu. Ada teori perjanjian, teori kekuasaan, sama teori kedaulatan. Lalu ada bentuk negara. Yang pertama itu negara kesatuan. Negara kesatuan ini nih negara yang tersusun tunggal gitu, negara yang hanya berdiri satu negara aja, nggak dapat negara-negara lain gitu dalam satu negara. Dalam pelaksanaannya eh, pemerintah daerah itu tuh dapat dilaksanakan gitu dengan dua alternatif sistem. Yang pertama ada sistem desentralisasi, di mana tuh daerah-daerah diberikan keleluasaan gitu sama kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Lalu ada sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusannya itu ya dalam negara langsung diatur gitu, diurus sama pemerintah pusat, termasuk segala hal gitu yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Lalu untuk unsur-unsur negara pun juga ada. Kalau menurut Oppenheim Lauterpacht itu unsur-unsur negara itu yang pertama unsur pembentukan negara atau konstitutif, kayak wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Yang kedua lalu ada unsur deklaratif, pengakuan oleh negara lain gitu. Lalu ada pembahasannya tentang pemerintah yang berdaulat gitu. Pemerintahan yang berdaulat itu tuh merupakan terjemahan gitu dari kata asing government yang berarti mengemudikan kapal gitu. Dalam arti luas, pemerintahan ini nih ya gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa di wilayah suatu negara gitu. Dalam arti sempit ya pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja gitu. Kalau menurut Utrecht, istilah pemerintah ini nih meliputi pengertian yang tidak sama. Kayak contohnya, yang pertama itu pemerintah itu sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara gitu. Dalam artinya yang meliputi badan legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Yang kedua pemerintah sebagai badan eksekutif. Yang ketiga pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa untuk memerintah di wilayah suatu negara gitu. Lalu yang pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini nih didasarkan hukum internasional. Pengakuan itu tuh sifatnya deklaratif, bukan konstitutif. Kayak contoh proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1776. Namun ya Inggris yang pernah berkuasa di AS ya baru ngakuin kemerdekaan negara itu pada tahun 1783 gitu. Adanya pengakuan dari negara lain ini kan menjadi tanda bahwa suatu negara yang baru memenuhi persyaratan konstitutif diterima ya sebagai anggota baru dalam pergaulan antar negara gitu. Dipandang dari sudut hukum internasional ya, faktor pengakuan juga sangat penting. Kayak untuk pertama itu untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional, menjamin kelanjutan hubungan-hubungan internasional gitu, sama jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan individu ya maupun hubungan antar negara. Lalu ada juga gitu batas-batas negara. Kayak wilayah negara itu kan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara gitu, di mana wilayahnya ya bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaan sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir gitu atas penyelenggaraannya pemerintahannya.
Wilayah ini juga meliputi segala sesuatu yang tampak di permukaan bumi, misal rawa, sungai, gunung, lembah. Batas daratan di suatu negara juga ditentukan melalui perjanjian antar negara, yang wilayahnya itu berbatasan gitu. Kayak macam-macam perbatasan negara itu tuh kayak berupa perbatasan alam, perbatasan ilmu, dan perbatasan perbatasan alam dan perbatasan ilmu. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Rafli Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.